Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel saya. Di video kali ini saya memperlihatkan pagar saya dan apa yang saya mau kerjakan hari ini. Tonton aja video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe channel ini. Dan saya sekarang berada di kebun, kalian bisa lihat sendiri. Dan terima kasih buat kalian yang selalu mendukung saya dari awal sampai sekarang ini. Dan ini saya memperlihatkan pagar yang saya buat itu seperti ini. Mungkin saya kasih kamera depan mungkin ya. Nah, seperti ini. Sebenarnya papan ini sudah tidak layak dipakai lagi. Ini kalau babi atau sapi sandar langsung patah semua. Cuma karena anak pagarnya rapat, jadi papan yang sudah rapuk tadi dia masih kuat. Nah, masih kuat. Tapi di ujung-ujungnya itu sudah putus semua. Contohnya seperti ini. Nah, jadi kalau papannya sudah putus seperti itu di tempat paku yang pertama tadi, baru kita tancapkan anak-anak pagar yang hidup. Jadi nanti ditancapkan ulang di tengah-tengah sini. Nanti makin lama kita tidak akan menggunakan papan lagi. Yang digunakan hanya anak pagar menjadi pagar selamanya, pagar hidup selamanya. Jadi kita mengeluarkan uang itu hanya pertama waktu membuat kayu papan. Nanti kalau papannya sudah rusak, sudah digantikan sama anak pagar yang hidup, jadi lebih kuat lagi. Jadi nanti kalau kebun, contoh kalau seperti saya ini kan membuat kebun kelapa, nanti kalau kelapanya sudah tinggi, pagarnya masih kuat, jadi bisa dikasih masuk sama kambing ataupun sapi. Mungkin itu saja. Dan ada yang bertanya, ini jaring ini dulu awalnya saya pakai untuk di kebun kambing. Kalau yang belum tahu, silahkan tonton videonya yang berapa bulan yang lalu, sudah 6 bulan atau 7 bulan. Jadi ada yang bertanya, apa kalau pakai jaring ini anjing tidak loncat atau anjing tidak merusakin jaringnya. Ini saya sebutnya jaring soalnya saya tidak tahu nama pastinya apa ya. Jadi semenjak saya pelihara itu tidak ada anjing yang meloncat dalam kebun. Yang semenjak saya pelihara kambing dulu, terus tidak ada yang disobek-sobek. Tapi saran saya, kalau kalian punya uang lebih, jaring ini kan satu gulung kan 100 meter. Jadi tingginya itu tinggi sekali loh. Tinggi dada saya. Iya, tinggi dada saya. Saya tingginya kan 160 lebih lah. Jadi ini saya perkirakan 1 meter berapa ini ya, 50 atau berapa ya. Oh ya, sekitar 1 meter 30 tingginya. Jadi saran saya itu kalian harus memakai 2 lapis supaya lebih kuat. Dan kalau jaring ini dipakai, kalau di tempat saya tidak tahu di daerah kalian, babi itu tidak mau mendekat. Kalau dia mendekat, dia takut nanti taringnya itu termasuk di ini jaring ini, nanti dia terlilit, tergulung sama jaring ini. Jadi ini kelebihannya. Tapi kalau tiba-tiba babi lari, kalau didorongnya langsung rusak, atau dikejar anjing kan, dikejar anjing terus babinya tidak tahu di muka ada jaring seperti ini, dia tabrak, itu pasti rusak. Tapi kalau untuk tidak ada babinya tiba-tiba jalan terus masuk, itu dia tidak berani. Oke, mungkin itu saran saya. Dan hari ini saya ada yang saya mau kerjakan. Jadi apa yang saya mau kerjakan, tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih buat kalian yang selalu dukung channel ini. Langsung saya bekerja saja karena ini sudah mau siang tapi mendung. Mungkin mau hujan. Jadi ini saya membuat seperti bedengan. Ini bukan seperti bedengan sih, ini bedengan. Karena ini tanah ini kalau hujan sering tergenang sama air, terus kelapanya itu tidak bisa tinggi seperti ini. Jadi saya buat bedengan supaya di tengah-tengahnya tinggi, terus di pinggir itu air mengalir supaya tidak tergenang lagi dan kelapanya subur. Soalnya saya tanam kelapa sudah 2 kali tidak pernah jadi, mati terus ditergenang sama air. Dan hari ini saya membersihkan rumputnya di depan nanti untuk menggali pinggirnya. Soalnya rumput yang di depan itu sangat tebal sekali. Jadi saya harus membersihkan dulu. Ini kalau saya sering habis kerja saya duduk-duduk, dan
saya harus bawa kursi ini ya, tempat duduk ini. Ini yang saya harus bersihkan. Banyak lagi pekerjaan saya kalau begini. Jadi saya tidak bisa memperlihatkan pekerjaan saya karena kamera saya hampir lobet dan mau mati. Jadi mungkin saya akhirin dulu videonya sampai di sini aja dulu. Nanti kita jumpa kembali di video berikutnya. Jadi sebelum saya akhirin video ini, saya mau kasih tahu kalau teman-teman yang lagi menanam kelapa atau tanaman yang berumur panjang, rumput liar yang seperti ini jangan dibunuh, karena rumput ini sangat bagus untuk kelembaban tanah dan untuk membunuh rumput-rumput yang lainnya. Jadi rumput lainnya itu dia bisa naik lagi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita jumpa.